Saudara, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Hanya soal waktu, kematian itu nanti akan datang pada setiap kita. Bayangkan dahsyatnya sakaratul maut. Pertama dan terutama sekali puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan nikmat pada malam ini kita bertemu kembali dalam rangka mengisi rekening ibadah tabungan akhirat yang tentunya akan kita pergunakan nanti di kampung akhirat. Semuanya adalah rahmat dan nikmat Allah yang Allah curahkan ke dalam diri kita. Kita simpulkan puji syukur dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Seiring dengan itu selawat bercampur dengan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah junjungan umat yang telah memperjuangkan agama yang kita anut, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita simpulkan saja selawat dan salam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, kata al-muqaddimah cukup sekian, mengingat dan menimbang hari lalu tengah malam. Sebelum pengajian aku sampaikan ceramah agama aku mulai. Lebih dahulu aku minta maaf kepada ibu-ibu dan bapak-bapak seandainya aku dalam pengajian tersinggung dekat ayat talantu dekat turun katu kali ko mengisi katu lunak ko menyinggung. Lebih dahulu aku minta maaf kepada kita bersama. Bari ibu dan bapak lagi maaf lah. Lah ya alhamdulillah kalau maaf lah dia insyaallah sepanjang tubuh sepanjang bayang-bayang berapa ilmu yang Allah titipkan ke dalam gaduamu mangko sebanyak itulah kaji dan kita dangan. Pada malam ini ibu bapak pengajian yang akan aku sampaikan yaitunya menyambung kaji awak kapatangko waktu zikir gabungan di negari 1000 bunga, yaitunya di Andale di Masjid Al-Mubarak Sapariyah. Jadi ibu bapak kaji awak kapatangko waktu di Masjid Al-Mubarak Andale lain tak kenal mama lain. Abang nampai nama negara tu dah tentu dah. Ia itunya ada 10 para karo azab yang Allah berikan kepada orang yang pabunjia atau orang penggibah. Jangan 10 macam. Ada kecil Nabi wa man iktaba fi umrihi marad fayu'aqibullahu ta'ala bi asri uqubat, yang artinya siapa orang yang berbudiam sekali selama hidup tidak pernah berulang kembali sampai nyawa lapis dari tubuh, maka Allah akan memberikan hukuman atau azab atau engkap kepada orang tersebut, yaitu 10 perkara. Dia dalil kita bahas 3 buah. Yang pertama orang nampak bunyian sekalian yang selama hidup, yaitu jauh daripada rahmat Allah.
Ya dah. Kalau lah jauh dari rahmat Allah tu dah ke kutu Allah. Ya. Sudah tu yang kedua, malaikat memutuskan tidak mau bersahabat. Di malaikat nak mau berkawan di orang-orang apa bunyian. Sekali yo jadinya malaikat memutuskan tak mau bersahabat dengan kita oleh. Yang nomor 3 biwa bapak kapatangko waktu di Masjid Al-Mubarak Satariah di negeri Seribu Bunga. Iaitunya sakit sangat roh keluar dari tubuhnya waktunya membuskan nafas yang terakhir. Di sana hati-hati anggo kata mama sangat sakit kematian kurasanya. Tabulali ince mato taulu lidawat marawang maluluang manan sakit. Sehingga sampai ke langit nan ketujuh pagi awak manan sakit. Itulah akibat bagi biwa bapa yang satu luri inyo babunjang salamu duit. Tu sekali. Apa lagi kuaco? Nah, tiap siang, tiap malam, pagi subuh, hari ke petang, awak ilo macubu orang yo. 10 kuman. Yang kampe, itu setengah jam. Yang kampe azab atau hukuman ekab yang Allah berikan kepada orang-orang yang satu kali saja menggibah selama hidupnya. Warabi'a yasiru ba'idan minal jannati. Apa soalnya? Jadilah orang nampak ujianku sekali selama hidupnya sampai jauh daripada surga. Jauh mana wadi surga? Surga itu harum. Barang harumnya surga itu 1000 tahun perjalanan jaraknya tabaun surga itu dia. Barang harumnya itu 1000 tahun perjalanan surga itu tabaun di dua sampai kembali. Apa yang dikatakan surga? Surga itu kan 8 pangkat. Ada namanya surga Firdaus, ada namanya surga Jannatul Ma'wa, ada Jannatul Naim, ada banyaknya surga itu 8 pangkat. Yang dikatakan surga itu ibu apa? Ma'ainun ra'at wala uzunun sami'at wala qatra ala qalbi bashar. Jadi itu dikatakan surga. Ma'ainun ra'at, tidak pernah tadanga ditelinga, indah pernah dicaliat di mata, indah pernah terdetik di dalam hati. Dina surga ko na pernah tadanga ditelinga awak, alu pernah awak caliat di mata awak, alu pernah terdetik di dalam hati awak. Ko nampaknya di mata awak kesenangan, tadanga aja awak kelezatan ibu apa-apa dan kenikmatan, alu surga tu namanya lero. Iba nan surga ko tak pernah dicari mata, tak pernah tadanga di telinga, indah pernah tabayang-bayang di dalam hati awak. Apa banyaknya nikmat dalam surga? Saratui banyak. Barang yang dinikmati oleh manusia di permukaan bumi hanya satu. Tinggal 99 nikmat kelezatan, keindahan, kenyamanan dan ketenangan yang akan dibuka nanti di dalam surga. Kalau ia mama jawab apa, solat berjamaah, rajin berzikir, beriman awak, maka kita akan masuk surga. Anak kata Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa yukaffira anhum sayi'atihim wa
akan memasukkan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mukminat ke dalam surga. Yang mengalir di bawah surga itu sungai yang sangat indah. Dan itu adalah perkara yang sangat mudah bagi Allah. Sesungguhnya Allah akan menghapus kesalahan orang-orang yang berbuat jahat. Dan itulah bagi kemenangan yang sangat besar bagi orang-orang yang beramal dan beriman dan beramal soleh. Akulah imbalan ibu apa bagi awak nan beriman dan kita nan mukminat. Kalau kita laki-laki kan orang mukmin namanya. Kalau orang polisi mukminat namanya. Adik kalau letakkan itu awak, Allah akan masukkan kita ke dalam surga yang mengalir di bawah surga itu batang air yang sangat indah. Jauh di sini. Sebab azab orang dan pengujian itu nak kampik jauh dari surga. Tapi oleh itu makanya nambah pujian ko jan dibuih ju sesudah ikolai. Barang kita gaklah jan orang dulu dibaca maka panjangan. Perisulah diri awak, koreksi intropisi lah diri awak. Jan awak sering kali ju memacu buru-buru orang. Aku mama iyalah jadi parangai dewa pujian ko. Baru turun dari surau, turun dari masjid mendengar pengajian. Alun telaki tiba di rumah dia teoto dia baru namanya diurang. Tu yang paling payah merubah duit dan di dunia aku ibu apa-apa. Bukannya nampayah merubah duit kulah kebiasaan awak. Kebiasaan buruk yang pernah kita lakukan ikut sangat payah merubahnya kok. Jadi nak menggibah babunjian kok kebiasaan buruk adalah kok. Apa ya awak merubahnya tanpa awak sadari. Dia hati mobil, dia hati oto awak pulang mengaji baca ramah zikir bersama ala ulang lu nawasabui bali. Akibatnya amalan awak yang kita kerajaan tuang kita panggang pahalunya. Latihan ada beda mamamu. Ongkoi lah babai, padahal latihan pulang pukul 3 pada siang. Namun pahalu apa awak tak ada artinya. Jadi rubahlah kedepannya awak nak tentu awak. Iulai bunyi setangkai pada awak salamuku beribadah. Allahu a'lam bisawab. Allah lah yang maha tahu dan kita yang merasakan ibu apa. Aku banyaknya zaman kini mampa buruan orang, mengejek orang, meremehkan orang, menghina dan mencaci. Itu ibu apalah karakter orang yang tidak beragama Islam. Jadi kita orang Islam ibu apa adalah rahmatul lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Apalagi ya mama orang ahli zikir. Awak berzikir sekali 5 hari, 1 kali dalam sebulan. Baik jamu, baik juangku jadi sadana awak berzikir. Orang-orang yang berzikir itu sebenarnya mah akhlak boleh pekertinya yang muncul dalam dirinya adalah ibu apa tidak ada pernah memburu-buru orang. Tidak pernah menghina, tidak pernah mencaci. Itu orang yang ahli zikir. Tapi kalau kita tidak mencaci, menghina, meremehkan, memburukan, itu namanya zikir waktu hanya sekedar zikir saja. Tidak berbekas dalam hidup awak dan mengwarnai kehidupan awak. Ayo, parang awak takat tujuh baka panjangan. Bagi cara Minangkabau, rami balanyo batu sangka, rami di anak arang kumango. Mana ngakaji bapantang 3, tapi parangai takah 7. Kau lah jamaah mampu. Makanya menggibah berhentilah kita dan kita kerajaan oleh. Kau seandainya tabui awak capek-capek awak minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Innahu kana ghaffara. Minta ampun aku akan Allah yang besar, ya Allah, bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Allah itu orang yang sangat pemaaf dan sangat pengampun. Itu artinya tuh. Nawat zikirkan tarwi. Astaghfirullahalazim. Innahu kana
membasahi Allah bahwa sesungguhnya Allah itu orang yang sangat pemaaf dan sangat orang pengampun, pengasih penyayang kepada para hambanya, bagi hamba-hambanya yang bertaubat. Atau baik daripada menggibah, atau baik daripada memujiam, dengan harapan amal ibadah yang pernah kita kerjakan akan menikmati nanti. Sebab Al-Quran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Al-Quran ini bahasa Cina. Apa sawanya? Sekecil biji sawi, keburukan yang pernah kita kerajuan itu akan naik ke timbangan dan bisa kita cari dengan mata kita nanti. Dan segala sawi kebaikan yang pernah kita kerjakan itu akan naik ke timbangan dan kita cari di mata nanti di apa-apa. Ya mak? Nah lelok jauh ini ikhlas ikhlas kita menolong, kuning bukan de kuning, lama bukan karena santan, bukan kue sapi karena jari, bukan pengen disanjung dipuji-puji ataupun mengharap pembalasan. Cukup Allah membalas apa yang pernah kita perbuat. Jangan pernah kita memandang apa yang ada di tangan manusia. Sebab anak ada di tangan manusia kok tidak kekal dan abadi doh. Sebulan 3 bulan mungkinnya habis, tapi kau Allah yang membalasi ibu apa sepanjang umur hidup awak sampai ke kampung akhirat tidak bakal habis doh. Amangkonya awak jangan pernah memandang apa yang ada di tangan manusia, tapi pandanglah apa yang ada di tangan Allah. Allah yang maha kaya, tidak pernah miskin. Kalau ini yang memberikan pembalasan ibu apa sampai ke akhirat kita dapat menikmatinya. Kadang-kadang Allah akan mengharapkan balasan manusia. Yaudah, yuk, kau bakal jual deh. Bapa nak dibaliknya kerja dulu dah ni. Letakkan itu di mana rumah dan tinggal sawah joladang dan pai bakal jual ke rumahnya. 3 malam dia menolong bari seiten dah tabasuhan dia. Lamang sabatang dah tabasuhan dan sudah guna pai dia. Ada apa itu? Itu mengharapkan apa yang ada di tangan manusia, tapi haraplah apa yang ada di tangan Allah. Ya mak? Jadi nan salugo tu 99 yang akan dibuka di dalam surga. Nyo salatui banyaknya mah nanti dia buang ke dunia ko. Tentang nikmat surga rancak dulu. Pakar rancak cantik, gagah, ganteng. Berapa banyak umat manusia Pak Bu nongkrong di permukaan bumi sejak matahari terbit sampai matahari terbenam. Jutaan manusia ibu apa berbagai macam bentuk wajahnya. Ada yang kuning langsir, ada yang putih balasir, ada yang hitam berkilat, ada yang hitam mengabui. Ya dah. Ada yang hidungnya peset, ada hidungnya mancung. Ada ibu apa giginya rapi, ada yang tanggiang. Jadi mama aku ciptaan Allah pakar rancak tu. Sehingga sebanyak kau kini mama dia apa nak dua jawa yang sama nah. Ambo betul Allah, naik lo bantuannya. Ada betul lama, ambo gagah, lang senang mencari ambo. Tak mau tu, ya dah. Lampir 21 muak mak, tapi bantu ambo umur 17 tahun juga. Aku lah pakar nikmat rancak bu. Pakar nikmat kegagahan, kegantengan yang Allah kasih kepada manusia. Abara kadangnya mak. Nanti itu diambung ke dunia pakar rancak. Taruhlah nikmat itu apa? Saratui sekarang kuah. Jadi nanti dicampakkan ke dunia. 99 mak disimpan dalam surga kini. Tiba ke dunia nampak kalau rancak ku lebih apa-apa langsung dibalah dua. Dibalah dulu. Jadi nak rancak ku tadi tak di kap yang dua lah saudara ko.
Jadi nan saparo mama dia papa diagihan kebakin Nabi Muhammad. Kan yang cie pakai rancak mah ganteng, cantik, gagah, rupa wajah manusia. Anan cie wah dibalah sabalah dikasih kepada Nabi Muhammad. Tu makanya Nabi Muhammad tu Pak Bu sangat gagahnya. Di saking wajah gagahnya Nabi Muhammad tu tak bisa orang membayangkan bentuk wajah Nabi Muhammad. Keduanya diulang cerita Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, berperang di peperangan Badar, Uhud, Tabuki dan segala macam. Tidak pernah diberi orang ni buat apa? Gambar Nabi Muhammad. Ada lebih orangnya cahayonya. Buatnya tulisan Muhammad. Berarti orang tak bisa menghayalkan bahawa bentuknya rupanya Nabi Muhammad tu. Batu di saking rancaknya Nabi Muhammad tu Pak Bu, tak bisa dihayalkan, tak bisa dibayang-bayangkan bentuk wajahnya. Kalau bahan kota katu karena saparo dapetnya tentang gagah wajah. Pernah tinggal lain? Saparo deh Pak. Nan saparo kota ini kapiang dulu. Saparampe. Anan saparampe dihagian kebakin Nabi Yusuf. Tu makanya Nabi Yusuf tu nyogagalo mak. Sehingga dikatakan Nabi Yusuf kok orang pelusi ketika melihat wajah Nabi Yusuf indah terasa tangannya luka kena pisau. Beratu kagaganya tangan ngongkan orang pelusinya. Waduh manyai merapalam orang pelusi ranca-ranca kok mak. Nabi Yusuf lalu sehingga dia tangan ibu apa tampaknya sadari inyo manyai merapalam bukan merapalam yang tasai tapi ujung tunjuknya nak kena pisau. La cabi la putui la bakubang darah mah ndak terasa sakit doh dek karena tercengang mencelik wajah Nabi Yusuf. Dek kagaganya dek kagantengannya sayang seribu sayang si ganteng tidak mau sembayang. Nabi Yusuf ganteng tapi maulah sembayang. Sayang seribu sayang si cantik tidak mau sembayang. Siti Khadijah cantik tapi maulah sembayang. Nabi Yusuf gagah tapi nyurana hati. Nabi Yusuf ganteng tapi rajin beribadah. Khadijah orang kayu merindah, tak ada tandingan di zaman itu. Tapi hatinya rendah bagaikan mutiara di dasar lautan. Awal orang kampung bantu uang ongeh kalangi hijau. Tabali awal penabangan. Kok Siti Khadijah tu mah tidak ada tandingannya ketika itu. Sehingga bapaknya jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Sehingga sampai bapaknya nikah dengan Nabi Muhammad. Aku lah wanita cantik di bapak. Nabi Yusuf dapat dinyo saparampi pakaro kakak. Tinggal saparampi mah. Hanya kau kemabala dulu nah. Sabalah untuk Nabi Muhammad dan sabalah kau di bala dulu. Dan saparampi untuk Nabi Yusuf tinggal saparampi lain. Dan saparampi kau lah mama dan kita bagi sedunia pakai. Sedunianya mak sajak matahari tabi sampai matahari tabadam utara sampai ke selatan sajak zaman Nabi Adam sampai dunia ko punah nan saparampi ko kita bagi bersama-sama. Jambo dapat idong mancor sini. Jambo dapat lo pipi bak pau dia yang sini. Allah dibaginya dari Allah sendiri seorang awak. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Wajah awak cantik, wajah awak gagah, awak pun manusia. Makhluk Allah yang paling hebat ibu bapa, paling sempurna. Sebab Quran mengajian Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqal insan fi
kami ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik rupa. Awak nampilangan cak bantu awak. Padu bau orang cak awak. Yo dah. Nak percaya mama. Dia percaya mama ancak awak berbau. Yo, kena percaya. Isu ama duduk sampai bau apa macam ni. Aman gagah awak berbau. Pasti gagah awak. Ya dah. Sebab awak pun bukan luar nampak yang rancak di situ lah. Ya sempurna. Kau hidung awak kau hubangnya. Saya gonyola adunan samu bantu awak dia.